Halo, apa kabar? Selamat datang di Rampak Inspiration, sebuah program yang menyajikan kisah sukses para inspirator. Bersama saya Emma, satu langkah lebih dekat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Emma Herja kembali bersama Anda dalam Rampak Inspirations, sebuah tayangan yang tentu saja dapat menggugah kita semua untuk dapat merubah sesuatu dari yang biasa menjadi luar biasa, bahkan menjadi spektakuler. Seperti biasa, informasi-informasi seputar desa, kemudian seputar orang-orang yang dapat menginspirasi siapa saja akan kami selalu hadirkan di pandangan Anda. Dan sore hari ini kita akan menjumpai seorang kepala desa namanya Pak Jailani. Tapi akan lebih nyaman lagi kalau kita mengetahui bagaimana Pak Jailani menjalani kiprahnya sebagai kepala desa, kemudian apa saja yang sudah beliau lakukan selama beberapa periode sebelumnya, dan juga banyak yang akan beliau sampaikan kepada kita semua. Dan seperti ada sebuah kutipan yang kayaknya akan enak juga untuk kita dengar, bahwa seorang pemimpin adalah pemberi harapan bagi para pengikutnya. Napoleon Bonaparte. Emma Herja bersama Anda. Selamat sore Pak Jailani. Selamat sore. Pak Jailani enaknya dipanggil Bang Jai atau Pak Lani atau Pak Jailani? Bang Jai. Bang Jai. Yeah. Muda, segar, tapi kepala desa yang satu ini punya kondisinya oke deh. Pak Jailani, sore hari ini bincang-bincang kita seputar desa Gedong Dalam, Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran. Yeah. Pak Jailani sebenarnya untuk mengabdikan dirinya di desa Gedong Dalam Wailima ini, dan sepertinya pasti ada tumbuh visi dan misi untuk lebih menggairahkan kehidupan atau secara ekonomi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa Gedong Dalam itu. Ya, terima kasih. Tentunya saya sebagai kepala desa yang jelas punya misi-misi. Misi-misi itu tentunya untuk masyarakat banyak. Dalam hal ini saya sebagai kepala desa juga punya peran penting, karena untuk yang pertama mengembangkan ilmu. Apa yang saya selama ini pelajari beberapa tahun sebelum saya sebagai kepala desa, alhamdulillah menimba ilmu, itulah yang akan saya terapkan ke desa. Kemudian untuk merubah pola SDM masyarakat yang ada di desa saya, yang geografisnya bermacam-macam suku. Nah, ini yang akan kita rubah pola supaya SDM-nya ke depannya lebih maju. Yang jelas visi misi saya, desa Gedong Dalam supaya lebih bisa maju untuk ke depan. Kalau sebelum jadi kepala desa, apa profesi Bang Jai? Alhamdulillah saya 4 tahun di Kementerian Desa. Saya sebagai pendamping lokal desa. Alhamdulillah 4 tahun saya ngabdi dengan Kementerian Desa. Nah, yang saya dapat itu yang akan saya coba terapkan ke desa supaya mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Bang Jai asli penduduk Gedong Dalam? Asli penduduk asli kelahiran Gedong Dalam. Jadi cocok lah ya kalau mempunyai menjadi pemimpin di desa tersebut ya. Kalau melihat dari track record, Bang Jai sebelumnya sudah menjadi kepala desa Gedong Dalam selama 4 tahun atau 5 tahun gitu? Saya baru satu periode. Baru 4 tahun ini. 4 tahun. Iya. Kemudian mencalonkan kembali dan dipilih lagi oleh masyarakat untuk yang kedua kalinya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Berarti ada jejak bagus pada saat periode pertama itu. Saya baru satu periode. Iya. Satu periode. Oh, satu periode ya. Ya. Jadi kalau menjadi aparat desa seperti kepala desa kan tidak gampang ya Pak, dengan penduduk yang bermacam-macam suku, kemudian juga latar belakang yang berbeda-beda, kemudian taraf hidup atau penghasilannya juga tentu saja berbeda. Bagaimana Bapak berusaha untuk menjadi penopang atau menjadi pemimpin untuk menggeliatkan kehidupan di masyarakat Gedong Dalam itu Pak? Tentunya ini semua sebetulnya jadi semua bagi kepala desa ini jadi
problem dalam menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda karakter, suku, kemudian pendapatan. Dasar kami adalah semua keputusan dan kebijakan itu tentunya akan kami sampaikan di musyawarah. Ya, kami terapkan musyawarah baik di dusun ataupun di desa untuk mencapai suatu kesepakatan. Insya Allah ketika itu dasar kesepakatan masyarakat, itu akan hasilnya bermanfaat. Jadi melibatkan masyarakat, Melibatkan dalam semua. keputusan kecil maupun Semua keputusan yang ada di desa kami libatkan, baik dari semua unsur, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, kita libatkan gitu. Kemudian ada unsur lain juga, ibu-ibu, karena punya peran penting juga untuk membangun desa ini. Ternyata perempuan tidak bisa kita tinggalkan. Kalau sudah mama-mama kelar semua ya Pak. Insya Allah, insya Allah itu semua selesai. Kalau sudah berurusan dengan ibu-ibu, ini bisa selesai. Gitu. Iya. Sebagian besar masyarakat di Gedong Dalam mata pencariannya apa tuh? 70% petani. Petani, kebun dan sawah. Iya, gitu. Jadi memang sudah dari nenek moyang perkebunan di sana sudah memang settle ya Pak. Jadi lebih besar mata pencariannya itu lebih besar pertanian. Dan mereka perkebunan dan sawah. Itu mayoritasnya di situ. Jadi kalau untuk pelibatan masyarakat di dalam semua keputusan yang terjadi di desa Gedong Dalam, kemudian juga masyarakatnya juga selalu mendukung apa yang dilakukan oleh aparat desa. Tentu saja ini kerjaannya jadi lebih gampang ya Pak. Ya, insya Allah ketika itu hasil dasar musyawarah kita di desa ini akan lebih mempermudah. Kemudian itu akan kita pertanggungjawabkan hasil dari musyawarah itu. Apa kelemahan sebenarnya atau hambatan dalam pelaksanaan delegasi pemerintah langsung ke tingkat desa gitu? Tentu saja ada hal-hal yang kadang-kadang belum bisa disinkronkan dengan masyarakat di sekitar itu Pak. Kalau zaman sekarang ini sebetulnya kelemahan kami sebagai perangkat desa ataupun pemerintah desa ini dengan kecanggihan zaman itu dengan adanya media sosial. Ini mungkin yang akan masih kekurangan di pemerintahan desa sekarang ini, terutama di desa Gedong Dalam. Akan coba kami tingkatkan dengan pengendalian media sosial. Karena dengan sistem yang ada sekarang ini, ternyata kita harus menggunakan itu. Untuk sementara itu, warga masyarakat terutama di desa Gedong Dalam itu pasti untuk punya medsos ini kan hampir mayoritas di situ. Jadi kami coba butuh untuk seperti itu. Tapi mungkin yang akan ditingkatkan oleh masa kepemimpinan Pak Jai atau Bang Jai ini kan masyarakat yang bisa membuat media digital menjadi lebih terinspirasi lagi. Kemudian bagaimana mereka juga melalui pesan-pesan yang disampaikan itu ke seluruh dunia ya Pak ya, kalau sudah medsos membuat caption yang baik, kemudian dengan narasi yang cukup lugas gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai yang diharapkan media sosial jadi juntrungan ya Pak ya. Insya Allah, artinya kami juga dengan beberapa saat ini kami juga butuh bantuan dari pihak luar di desa kami, baik pun instansi terkait dengan adanya media sosial, kemudian jaringan internet dan website segala macam ini. Artinya kami juga butuh dengan kerjasama dari pihak dinas terkait ataupun pihak ketiga untuk bagaimana supaya desa Gedong Dalam ini di media sosial ini akan lebih kedepannya seperti lebih unggul di tingkat kecamatan, di kabupaten, baik skala nasional. Skala nasional. Betul. Jadi tapi kan sebenarnya sudah ada dana desa, setiap desa kan sudah diberikan langsung oleh pemerintah ya Pak, melalui dana desa itu bisa langsung melibatkan apa yang bisa. Visi. Berapa jumlahnya itu Pak? Kalau jumlah dana desa kita pada tahun ini 2025 nih di angka 700 juta. 700 juta. Itu semua mengupload semuanya kebutuhan di desa itu di situ semua. Kurang atau lebih itu Pak? Kalau bicara itu sebetulnya dengan kriteria sekarang ini kita masih kurang. Dengan di angka 700 juta itu masih kurang. Karena saya juga tahun ini fokus kita di ketahanan pangan. Karena sesuai dengan kultur wilayah yang ada di desa Gedong Dalam gitu.
Jadi kalau 700 juta di masa 4 tahun satu periode tentu saja kurang, bahkan harusnya pemerintah juga tambah lebih dari itu. Betul. Tapi kan kita juga bisa memanfaatkan potensi corporate yang ada di sekitar, perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan dampak positif dari hasil keuntungan mereka. Tentu saja itu kan hak masyarakat di sekitar kita juga tuh Pak Jalani. Bisa sudah ada yang pernah Insya Allah dalam jangka periode saya yang pertama ini saya berkoordinasi dengan pihak terkait ataupun dinas di luar ataupun kemudian pihak ketiga di Desa Gedung Dalem. Pada beberapa tahun saya mimpin ini banyak program yang masuk, banyak program yang masuk, baik dia program fisik ataupun program dia berbentuk UMKM ataupun yang lain. Ini alhamdulillah. Tapi dengan adanya ini, saya sebagai pemimpin, sebagai kepala desa juga, saya tidak menyerah dengan adanya yang ada sekarang. Saya coba membangun komunikasi baik dia pihak ketiga ataupun dinas terkait, apa yang bisa kami bawa di Desa Gedung Dalem dan bermanfaat. Itu yang saya, visi misi saya, supaya pendapatan ataupun penghasilan masyarakat Desa Gedung Dalem untuk meningkat di tiap tahunnya. Gitu. Sementara ini UMKM jenis apa itu Pak yang kayaknya udah pasti harus di go public nih karena banyak peminat juga, kemudian juga sumbernya sudah lebih besar dari daerah-daerah lain. UMKM kita sekarang ini yang saya akan coba membangun komunikasi dengan pihak ketiga. Kebetulan di desa saya ini ada pembuat gula aren. Jadi pembuat gula aren yang mereka ini selama gula aren ini sama gula Jawa beda ya Pak? Beda. Nah, jadi gula aren ini yang selama ini mereka dibuat hanya manual, yang sistem mereka sistem seperti apa. Ini lebih akan kita coba. Gula Jawa kan Pak? Dia lebih mahal. Nah, jadi bahan ini akan kita coba. Saya coba berkoordinasi dengan pihak ketiga. Bagaimana caranya mereka akan lebih mendapat keuntungan ketika kita masuk dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Terutama saya akan coba fokus ini di gula aren untuk di Desa Gedung Dalem. Jadi untuk sementara itu masyarakat bisa langsung jual sendiri ke marketplace gitu. Sementara belum ada yang kalau selama ini mereka jual sendiri, jual sendiri karena kita belum ada komunikasi dengan ini, kita belum coba masukkan pihak mungkin ketiga. Aja kan bisa diekspor juga Pak. Kalau gula aren itu kan sangat memungkinkan untuk mudah-mudahan dengan adanya mungkin kita bisa komunikasi dengan pihak ketiga ini sehingga harga tambah tinggi, kemudian bisa jadi ekspor. Mudah-mudahan. Mungkin ada nanti praktisi coba untuk datang sana untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Ini yang saya lagi berharap komunikasi saya dengan pihak ketiga supaya nanti coba kita bangun sosialisasi kepada pemilik UMKM ini yang selama ini mereka lagi mandiri. Kita coba bangun komunikasi melalui sosialisasi itu. Bagaimana cara untuk pendapatan mereka lebih. Selama ini mereka hanya minim cukup satu hari habis supaya dengan adanya ini bisa lebih. Ini harapan saya. Mungkin dari prosesnya bisa lebih baik, dari pengemasan, dari packing, dari proses, dari nilai jual pun. Sehingga dengan adanya itu mungkin nanti akan secara meluas melihat. Kita akan jadi sampel. Bagus sekali Pak gitu. Di pesawaran ini akan bisa meluas. Kalau begitu nira menjadi salah satu komoditas yang nanti akan menjadi andalan dari Gedung Dalem. Selain nira ataupun UMKM lain, adakah satu mungkin saja bisa menjadi benefit juga untuk Gedung Dalem dalam rangka peningkatan masyarakat? Pada saat ini selain dari produk itu, saya juga lagi dengan itu sesuai dengan prioritas program pemerintah pusat itu ketahanan pangan. Jadi saya coba mengembangkan ketahanan pangan melalui dengan yang saya bilang tadi Bu. Kalau ibu-ibu ini harus ikut dalam program dana desa ini, ibu-ibu ini harus lebih aktif ya Pak. Jadi pada tahun kemarin 2024 sampai tahun ini saya coba buatkan kelompok wanita tani. Yang saya buatkan hidroponik, alhamdulillah. Kelompok wanita tani KWT. Kita buat kelompok wanita tani, kemudian saya bangunkan hidroponik. Alhamdulillah ini udah mulai proses berjalan.
Ini supaya ibu-ibu ini ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa penghasilan mereka jadi menambah untuk menambah hasil dapur mereka itu, Bu. Iya. Mudah-mudahan. Cabai kalau lagi mahal Cabai. nggak perlu beli. Iya, sayur mayur bisa di situ konsumsi sendiri. Jadi barang ini nggak kita harus jual di luar. Iya. Sehingga dapur warga kita bisa dari produk sendiri, Iya. dari hasil tanam mereka sendiri. Ini yang saya lagi tingkatkan di ketahanan pangan kita di 2024-2025 ini. Iya. Gitu. Kalau pariwisata di Gedung Dalam itu ada potensi juga kah untuk dikembangkan, Pak? Kalau pariwisata kita ada potensi mungkin pariwisata lokal. Iya. Kita pariwisata alam. Karena ada wilayah kita Berbukit-bukit di sana dia lebih bukit pendek. ambience orang Iya, kan bisa bisa. sekarang yang berbukit-bukit, Kebetulan gitu. wilayah kita itu ada berbatasan dengan kabupaten sebelah yang wilayahnya bukitnya. Iya. Nah, akses badan jalan ini yang kita lagi upayakan Iya. untuk kita buka. Insya Allah ketika masyarakat mendukung, pemerintahan juga mendukung, misi-misi kita tercapai. Iya. Tapi sejauh ini masyarakat tentu saja mendukung Insya Allah, Pak Jelani mereka ya. mendukung, Makanya insya mereka Allah. berharap ada Iya. perkembangan lebih cepat, Iya. lebih cepat lagi gitu. Alhamdulillah kalau masyarakat terkait tentang pekerjaan, tentang program, baik pun begitu pun lahan, mereka respon. Iya. Mereka siap untuk ketika itu untuk memajukan desa dan akan mendapatkan penghasilan mereka. Sebenarnya kalau sudah siap untuk interaktif dengan dunia luar dalam bidang ekonomi, kemudian budaya, kemudian hal-hal yang lain, pasti ada dampaknya, Pak. Ada dampak positif, ada dampak negatif di dalam masyarakat tuh. Yeah. Nah, kalau Pak Jelani sebagai kepala desa di sana gitu, tentu saja sudah dapat meminimalisir Yeah. ya, karena dari visi misi udah di track nih kalau Yeah. digini nanti media sosial apalagi Iya, bisa ada betul. kecenderungan orang bergantung tapi jadi malas. Iya. Ada yang juga tambah lebih bergeliat lagi setelah mengetahui media sosial gitu. Apa Pak sebenarnya yang Ya, selama ini memang ini jadi problem Iya. di desa karena terkait tentang SDM Iya. masyarakat yang ada di desa Gedung Dalam. Tentunya kendala itu pasti. Kemudian persoalan-persoalan yang ada baik dia secara sosial, budaya, adat-adat. Kebetulan di desa Gedung Dalam ini adatnya ada beberapa suku. Iya. Yang dominan masyarakatnya Lampung. Ada adat istiadat Lampung, suku Jawa dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini yang kita akan persatukan dalam satu kelompok adat di situ. Terus pemudanya juga ada. Karang Taruna kita aktifkan di Karang Taruna. Kemudian alhamdulillah saya beberapa tahun ini menjabat kepala desa, kita buatkan sanggar seni budaya. Oh, Nah, ini salah satu juga ini menopang kita di media sosial, Sanggar Seni Budaya Isadela namanya. Di situ kita kembangkan. Kemudian anak-anak kecil kita untuk belajarkan nari segala macam jadi itu. tetap ya Pak, walaupun Tetap. kemajuan teknologi sekian Iya. meningkat, tapi budaya kearifan Budaya kearifan lokal tetap. ya. Kita harus itu harus kita lestarikan. Jadi kalau ada tamu nggak perlu Ada. lagi bawa sanggar dari luar. gitu, Nggak tapi perlu, kita masyarakat alhamdulillah kita ada sanggar di situ yang secara Iya. notabene sudah ter-SK-kan dan sudah itu secara legalitasnya sudah jelas itu. Iya, bagus sekali Pak. Yang pasti kepemimpinan Pak Jelani sangat diharapkan oleh masyarakat Insya Allah. di sekitar Iya. Gedung Dalam maupun di Kabupaten Pesawarannya, dan bahkan juga mungkin bisa menjadi inspirasi desa-desa ya. lain Desa-desa juga, lain, ya. pemimpin-pemimpin lain juga. Iya. Mungkin belum sampai setaraf yang kita harapkan, tapi kan kemajuan yang pertangga-tangga ini kan harus kita Iya. lalui ya Pak. Kalau ada kecenderungan nanti masalah sosial, tentu saja sudah Iya. diantisipasi dari awal gitu. Terus kemudian kalaupun ada masalah-masalah yang berkaitan dengan dana, ya kembali lagi Iya. siapa yang memberikan perintah di Iya. atas. Kalau sudah regulasinya seperti Seperti itu. Nah ini lagi nih Pak, kan banyak nih sekarang kepala desa ataupun perangkat di Desa. tingkatan pegawai negeri sipil ya bahkan Iya, betul. nggak apa-apa kan Nggak apa. tersangkut masalah pidana, Pidana, karena iya. itu tadi mungkin kurang akuntabel, mungkin Iya. kurang amanah gitu. Terus kalau melihat teman-teman yang seperti itu, apa sih yang
agak insecure dari Bapak untuk menggunakan 700 juta. Iya. Kayak banyak, tapi ternyata sedikit juga untuk 4 tahun mengembangkan segala akses di gedung dalam itu ya Pak. Insya Allah. Agak sedap ya Pak. Jadi begini Pak, ketika dana desa ini diguyurkan ke masyarakat desa, kemudian kepala desa sebagai penguasa anggaran, kita ada regulasi, kita ada sistem yang di situ. Kemudian proses itu kan dasar musyawarah. Semua kita coba buka dengan keterbukaan publik di situ. Musyawarah desa, musyawarah dusun, dan ada keterbukaan publik termasuk dengan media sosial. Dengan kegiatan-kegiatan kita sampaikan di masyarakat ataupun dengan dinas terkait. Insya Allah ketika itu memang sudah kita niat kita lurus, insya Allah baik. Tujuan kita berbuat baik untuk masyarakat, adapun yang lainnya itu proses itu, insya Allah. Iya, mudah-mudahan Pak, sekali lagi mudah-mudahan apa yang diharapkan Bapak sebagai warga asli di sana, kemudian sebagai pemimpin desa juga menjadi barokah buat semua orang. Amin, amin. Terus nggak tertarik ikut salah satu partai politik? Kalau di partai politik, kebetulan kita lagi fokus untuk masa ini, kita lagi fokus untuk pengembangan desa. Karena mungkin suatu ketika nanti Pak ada pilihan-pilihan yang mana di antaranya. Karena kalau sudah berkembang gini, sudah maju, terus orang sudah fokus ke personnya, ya kenapa nggak, pastilah. Insya Allah itu ada yang nanti kita lihat, gitu kita dilirik nanti itu seperti apa. Karena kebetulan umur mungkin masih muda, Bu. Masih punya potensi. Ketika masyarakat berkehendak dan punya keinginan, insya Allah. Gitu ya, Pak. Karena kami atau saya sebagai kepala desa bukan siapa-siapa kalau tanpa mereka. Jadi ketika masyarakat berkeinginan, mereka punya kehendak, insya Allah itu. Apa yang menjadi kehendak masyarakat, Allah ridhoi, Tuhan Maha Pengasih, ya pasti terjadi ya Pak. Insya Allah itu. Tapi harapannya pengen ya Pak ya. Insya Allah dimudahkan. Ketika masyarakat berkehendak. Lebih suka mana, jadi politisi atau jadi pengusaha? Ya sebetulnya ketika kita ini bermanfaat untuk masyarakat banyak, itu yang lebih suka. Karena kita cari untuk menjadi orang baik juga, iya Pak. Nggak jadi apa-apa, jadi orang baik. Saya mencoba di awal untuk sebagai kepala desa ini, karena saya berpikir ada sedikit ilmu yang sudah saya timba beberapa tahun yang saya ceritakan di awal. Saya berharap badan saya ini bermanfaat untuk orang banyak. Itu salah satu visi misi saya. Ketika ini sudah bermanfaat, ya insya Allah semuanya akan mengalir di situ. Biasanya kalau kepala desa kayak Pak Jailani ini, kalau kurang pasti modal sendiri Pak. Gitu nggak sih Pak? Saking sayangnya sama masyarakat sudah deh, gitu, nggak apa-apa deh. Resiko itu, Bu. Itu gitu namanya. Resiko pemimpin memang harus seperti itu. Gitu. Mantap. Gitu. Jadi semua, bahkan bukan hanya materi, ya mungkin kadang terpaksa keluarga pun juga kadang kita akhirnya. Nanti pemberi dananya udah nggak pikir lagi Pak, nggak perlu ditambah nih Pak Jailani sudah mantap gitu, sudah membaktikan diri sedemikian, terus kemudian secara finansial juga sudah langsung mendukung dari kantong pribadi, ya nggak perlu ditambah ya. Kalau terkait tentang masalah dana desa, sebetulnya di Gedung Dalam ini Bu, tentang lingkungan ketahanan pangan, termasuk dengan aliran sawah, badan jalan yang masih ada, akses, termasuk yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada progres untuk wisata alam. Ini badan jalannya masih panjang. Nah, terus jaringan irigasi, karena di dominan wilayah kita di Gedung Dalam itu 90% wilayahnya wilayah pertanian, perkebunan dan sawah. Ini yang lagi selama ini saya kejar. 1 tahun kemarin dapat, alhamdulillah, insya Allah tahun ini kalau kita bisa dapat lagi, kita fokus ke di pertanian gitu. Karena untuk mempermudah warga masyarakat kita untuk mengakses jalan ataupun jalur irigasi di pertanian itu. Gitu. Bagus sekali. Saya ingin jadi warga Gedung Dalam kalau gitu, kepala desanya seperti Pak Jailani. Mudah-mudahan aman. Insya Allah, dan kemajuan pasti kita dapat. Pak Jailani, dengar-dengar masyarakat sana pernah merasa bergembira sekali. Ada orang bule datang kemudian menyampaikan bantuan
dengar-dengar dari Amerika, tapi yang pasti sangat mengesankan di Desa Gedong Dalem, Kecamatan Y5 didatangi orang dari Amerika, kemudian mereka jadi teringat bantuan itu sampai sekarang juga menjadi kebanggaan. Apa sebenarnya Pak pada saat kejadian itu? Begini Bu, kebetulan di tahun 2022 itu pas musim kemarau. COVID ya, masih COVID nggak itu Pak? Sudah mengurang. Sudah, ini sudah iya. mengurang. Jadi musim kemarau, masyarakat laporan ke saya, Pak Kades, bahwa kita ini susah air. Susah air. Jadi saya coba membangun komunikasi dengan rekan di luar yang punya yayasan. Alhamdulillah dapat sumur bor dari orang NASA. Iya. Itu bule langsung. Nah, dengan angka yang cukup lumayan, mereka langsung turun. Dan kegiatan itu, alhamdulillah, mereka juga sampai sampel. Di desa kami ini termasuk Lampung yang cuma satu-satunya yang dapat program sumur bor yang dari orang NASA. Sampai warga, masyarakat saya juga kaget. Pak Kades, itu udah bule dari mana itu Pak Kades? Termasuk rekan-rekan Kades saya di Kecamatan Y5 juga mereka mempertanyakan itu. Pak Kades, dari mana program itu? Nah, alhamdulillah, artinya begini Bu. Saya pun upaya ketika masyarakat juga mendukung, dan harapan saya kita sama-sama berdoa dengan masyarakat, ini dikabulkan. Di 2022 itu kita dapat program sumur bor. Nah, pada akhirnya mereka orang dari pensiun dan NASA itu mereka turun ke desa kita. Mereka melihat seperti apa sih sumur bor yang ada di Indonesia ini, terutama di Lampung, di desa kita di Gedung Dalem. Dan sasaran tepatnya ada di salah satunya sasaran daerah, tepat kita di daerah di Pesawaran, di Gedung Dalem, di tempat kita. Kok bisa? Itu kan sangat jauh sekali ya, Amerika, kemudian tahu daerah yang terkecil di kabupaten kecil lah di Indonesia termasuk ya Pak ya. Mungkin kontaknya masih apa waktu itu? Pak jadi Jalani? kita kontak ada kawan yang punya yayasan di Bandar Lampung. NGO non government organization. Ada yayasan di Bandar Lampung, kawan yang mereka dengan dilihat dipelajari speknya ternyata yang orang NASA ini masuk ini. Mereka datang, proses berapa bulan mereka datang survei lokasi, kemudian mereka lihat jumlah penduduk, ternyata memang ada kelayakan untuk menghibahkan dana ke situ, menghibahkan dana sehingga kita kerjakan. Dan begitu hasilnya selesai, menggembirakan mereka masyarakat turun langsung ke bawah nih. Orang NASA ini kaget dengan kegiatan fisik yang asumsi mereka nggak seperti itu. Ini sangat kokoh nih. Nah, yang mereka orang NASA ini ternyata mereka jauh dengan kita, dengan kultur kita. Mereka melihat situasi alam di Indonesia, terutama di Gedung Dalem, ya mereka sangat luar biasa. Mereka berbau dengan masyarakat. Makan nasi juga ikut-ikut makan. Mereka nggak mau. Ternyata mereka nggak mau makan nasi. Dengan hasil buah-buahan yang ada dengan kita juga mereka nggak mau. Gimana mau makan serut? Belum coba sih Pak. Kalau kopi mau mereka. Kopi mau mereka. Iya, mereka tahu kopi itu sangat mahal di Amerika. Jadi kalau dikasih ini apa ini? Kebetulan ada penerjemahnya ya. Di Gedung Dalem dikasih beberapa senang, Pak. Senang. Mereka cuma hanya datang. Ampasnya dimakan juga oleh mereka. Jadi, sayang. Mereka melihat petani kita ada penghasil kakao, penghasil Kates California. Mereka nanya, ini apa Pak Kades? Ini California ini ada nama kami. Nah, ini California. Kenapa bisa namanya? Kenapa bisa sampai di Gedung Dalem ini California? Pepaya California. Alhamdulillah, artinya ketika barang itu sudah selesai, kegiatan itu selesai, mereka support. Setelah itu, ada kunjungan lagi oleh sepasang suami istri dari NASA Amerika itu, Pak? Alhamdulillah cuma satu kali itu. Mereka cuma satu kali itu. Tapi masih sering kontak dengan sampai hari mereka? Ini masih ada komunikasi dengan pihak ketiga, dengan yayasan yang ada di Bandar Lampung dan di Jakarta juga ya, masih ada komunikasi. Mereka menanyakan perkembangan hasil dari mereka. Hebat sampai deh hari Pak ini juga luar biasa mendatangkan. Manfaatnya masih dipakai masyarakat. Iya, masyarakat. Amerika loh, NASA lagi ya Pak ya. Satu-satunya Bu. Satu-satunya di Pesawaran. Gedung Dalem yang dapat. Gedung Dalem yang dapat ya. Terus masyarakat juga melihat bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jailani itu karena koneksinya memang betul-betul cukup paten lah. Karena ya nggak Pak? Memang kalau kita cuma bisa dihubungin lagi tuh nanti hanya mengandalkan dana desa, kayaknya
visi misi kita agak lambat. Agak lambat. Ya. Jadi kita harus punya jaringan. Kebetulan di 2020 pun saya ada aspirasi. Selain dari lembaga gitu, ada dari Ada personal aspirasi. atau? Dari personal, dari anggota DPRD provinsi. Oh gitu. dari Kalau yang itu ada hitungannya nggak Pak? dari Nanti partai. dikasih dana segini, Bapak harus kasih suara dari Alhamdulillah gedung dalam segini nanti. kita tidak lari ke sana, tidak ada ikatan politik. Bisa Mereka gitu. murni membantu. Tapi dia bilang kasih ya boleh, tapi Ya. jangan berharap suara dari kita Mereka gitu kan. murni membantu karena itu bagian juga program mereka. Gitu. Dari aspirasi DPR RI, dari aspirasi DPR provinsi. Iya, dari tentu Partai saja ya, Gerindra, Pak. Dari Kalau berbagai sudah- macam partai kita Udah masuk. disebut loh, nggak apa-apa Ya. ya, disebut ya. Cuman Gerindra aja Pak, nggak ada yang lain. Dari partai lain pun ada yang masuk juga. Gitu. Saya sebagai kepala desa, ketika itu bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah kita bantu. Masyarakat bantu. Kalau mau ada juga pembesar juga mungkin aja ya Pak ya. Iya. Suatu ketika pembesar melihat potensi yang ada di gedung dalam itu bisa membuat apa ya namanya, ada semacam dana hibah pribadi atau apalah, katakanlah saya punya kelebihan untuk diinfakkan atau ditelurkan di situ menjadi hal-hal baik. Ya mungkin aja ya Pak ya, dengan Insya Allah. catatan itu tadi ya. Itu yang kami harapkan, artinya ketika saya diberi amanah oleh masyarakat di gedung dalam, saya coba upaya apapun yang ada di masuk bisa ke gedung dalam, kepentingan itu untuk masyarakat umum, masyarakat desa gedung dalam, insya Allah itu. Berarti kalau Amerika aja percaya untuk memberikan atau menghibahkan dananya, walaupun Yang mungkin jelas kalau itu, Bu. secara catatnya yang 300 juta masih belum seberapa ya. Belum seberapa bagi wilayah mereka ya, juga. tapi kepercayaan itu yang sulit Pak. Kalau orang sudah percaya biasanya mudah-mudahan sih nanti ada usulan lagi, kenapa enggak Waktu itu di disampaikan. akhir ternyata orang NASA menghitung, nilai ini harusnya lebih. Harusnya lebih. Hitungan mereka Tuh kan? harusnya lebih dengan melihat konstruktur bangunan kita ternyata seperti itu. Mereka harusnya lebih. Tapi mungkin aja bisa diusulkan lagi Pak, di proposal itu ada proyek selanjutnya. Insya Allah tahun depan memang sudah kami upayakan. Karena komunikasi kita dengan pihak ketiga yayasan itu masih ada komunikasi. Iya. Nah, rencana saya memang yang paling ini terkait masalah pondok pesantren. Ada rencana saya yang saya bangun komunikasi dengan mereka. Karena kebetulan kita ada lahan. Pondok pesantren hanya untuk pembinaan dari usia dini, atau kayak sekarang kan lagi tren di Bandar Lampung aja udah banyak banget tahfiz Quran, terus Itu kemudian untuk sekolah. Santri kolot. Oh, apa Jadi tuh? kita untuk membuat saya orang Kenapa yang sudah namanya santri kolot itu yang orang yang sudah dewasa. Yang selama ini kegiatan yang nggak ada. Kalau dulu itu bahasa kami surau. Gitu. Nah, jadi ada tanah yang punya tanah untuk menghibahkan, dibuatkan surau semacam pesantren. Jadi kalau bapak-bapak ini daripada malam ini nganggur nggak ada Iya. kegiatan, kita buatkan pengajian di situ. Nah, alhamdulillah ada salah satu warga yang menyiapkan tanah itu. Ya, Dan jadi ini yang lagi kumpul saya bermanfaat, ini taklimnya juga yang lagi saya dapat. upayakan itu bagaimana caranya. Insya Allah mudah-mudahan ada di gedung dalam. Bapak bilang aja ke pemirsa, siapa tahu pemirsa Ya. kalau udah lihat ini ada yang mau nyiapkan Mudah-mudahan Insya Allah bantuan. dengan adanya ini ya pemirsa baik pun yang memang punya di situ mudah-mudahan ada dapat bantuan. Amin. Dalam Amin. ke depan supaya ini untuk bermanfaat untuk kita semua. Iya. Itu target saya di tahun 2025 di gedung dalam ada pondok pesantren. Nanti kalau target Bapak ada 10, yang sudah terlaksana di 4, diconteng-conteng aja Pak lagi gini. Kalau yang perlu nanti dari NASA atau Iya. dari OS8 juga mungkin, Iya. atau Javan Foundation juga mungkin bisa dikoneksi ke sana. Kalau yang dari luar aja sudah antusias, kenapa enggak kalau ada Iya. corporate di sekitar saya harusnya lebih antusias ya Pak. Itu, Bu. Harusnya Orang lebih dari luar aja antusias. dari Amerika bisa masuk di desa kita dan mereka antusias. Ya mudah-mudahan Iya. yang punya kita juga dari Lampung mudah-mudahan ada. Dari Amin. provinsi baik pun kabupaten atau provinsi mudah-mudahan ada. Iya. Karena target saya seperti itu, selagi itu bermanfaat insya Allah saya siap. Tujuannya sudah mulia. Ya. Tuhan pasti dengar doa Bapak, dan kemajuan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Amin.
yang dari kecil sudah bersama-sama Pak Jailani juga, Ya. apalagi lahir dan besar di situ, pengabdian di Asli di situ, situ. Sudahlah klub kalau memang mau ada mencalonkan di atasnya lagi. Insya Allah udah. Ini high quality kandidat nih. Pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda bersama Pak Jailani, Kepala Desa Gedong Dalam, Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Dan untuk Anda yang saat ini mengklik channel rampak.co, kami berharap untuk bisa like ataupun subscribe, dan kita akan melihat hasil untuk Desa Wailima dan juga untuk kita semua. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Jailani. kasih. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Insya Sukses Allah. selalu Pak. Amin, amin. Amin. Semoga tayangan kali ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Saya Emma Herja, terima kasih. Sampai jumpa.